Halo sahabat Jejak Sang Firman, selamat datang kembali di ruang perenungan kita, tempat kita menyelami setiap dimensi perjalanan iman yang seringkali luput dari perhatian. Hari ini, mari kita bicarakan sebuah perjalanan yang paling esensial, paling pribadi, dan paling menantang dalam hidup rohani kita. Perjalanan membujuk diri sendiri. Ya, bukan membujuk orang lain, bukan membujuk lingkungan, tetapi membujuk diri kita sendiri untuk perkara-perkara yang bersifat kekal. Pernahkah kita menyadari bahwa entah sebagai pelayan Tuhan yang berdiri di mimbar atau bahkan sebagai orang percaya yang sehari-hari menjalani hidup, fokus khotbah atau doa kita seringkali bergeser dari yang mulanya mungkin tentang janji-janji kesembuhan fisik, pemulihan ekonomi yang instan, atau pencapaian cita-cita duniawi yang menggiurkan. Kini saatnya kita melangkah lebih jauh. Saatnya kita tidak hanya berbicara tentang hal-hal ini, tetapi mulai secara aktif membujuk diri dan kemudian secara autentik membujuk sesama untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas yang bersifat kekal. Ini bukan berarti kebutuhan jasmani tidak penting, tidak. Kebutuhan dasar, kesehatan, ekonomi yang stabil, itu semua juga bagian dari hidup yang Tuhan izinkan. Namun, yang perlu kita pahami adalah tekanan. Prioritas utama haruslah beralih kepada kekekalan. Apa yang kita kejar di dunia ini? Apa yang menjadi fokus utama hati kita? Ini adalah pertanyaan krusial yang menentukan arah perjalanan membujuk diri ini. Ada kebenaran pahit yang harus kita terima. Kita tidak akan pernah efektif membujuk orang lain. Entah itu jemaat yang kita layani, anak-anak kita sendiri, pasangan hidup atau orang tua kita. Jika kita belum berhasil membujuk diri kita sendiri. Bahkan, jika kata membujuk terasa kurang kuat atau terlalu halus, kita harus berani memaksa diri kita sendiri. Memaksa diri untuk apa? Untuk mati terhadap keinginan daging. Untuk menjauhi dosa yang terus membisik, untuk hidup dalam kesucian yang seringkali terasa tidak nyaman bagi naluri alami kita. Ini adalah perang batin yang harus kita menangkan setiap hari. Seringkali, Tuhan memakai cara-cara yang mungkin terasa keras di mata kita untuk membujuk bahkan memaksa kita. Dia memakai kesulitan hidup, kekecewaan yang mendalam, bahkan patah hati dengan dunia ini sebagai alatnya. Duri dalam daging kita, entah itu masalah ekonomi yang tak kunjung usai, penyakit yang tak sembuh-sembuh, konflik keluarga yang tak kunjung reda, atau bahkan penolakan yang menyakitkan. Semua itu diizinkan Tuhan bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk sebuah tujuan ilahi yang lebih tinggi. Untuk menjaga kita dari kesombongan, untuk membuat kita berhenti bersandar pada kekuatan sendiri, dan untuk membuat kita bergantung sepenuhnya pada kuasa dan anugerah Kristus. Ini adalah sebuah proses kematian daging yang harus kita lakukan sendiri secara sadar dan aktif. Kita harus terus membujuk diri, terus memangkas keinginan duniawi hingga tidak ada lagi ruang bagi dosa untuk berakar kuat dalam hidup kita. Kita harus menjauhi setiap potensi yang bisa membuat kita jatuh, setiap celah yang bisa dimanfaatkan musuh. Mari kita ambil contoh sederhana yang seringkali kita anggap remeh, namun menjadi cerminan dari pergumulan besar ini. Membujuk diri untuk bangun pagi di kala fajar masih gelap dan meluangkan waktu khusus untuk berdoa. Membujuk diri untuk membaca firman Tuhan saat rasanya mata terlalu lelah atau pikiran terlalu sibuk. Membujuk diri untuk melakukan hal yang tidak kita sukai demi kebaikan, demi kehendak Tuhan atau demi kebaikan sesama. Jika kita bisa melakukannya untuk hal-hal duniawi, misalnya membujuk diri untuk disiplin diet demi tubuh ideal, atau memaksa diri bekerja lembur demi bonus finansial. Mengapa kita begitu sulit untuk melakukannya demi kesucian, demi perkara surgawi, demi keuntungan yang kekal? Ini adalah panggilan untuk mengubah hasrat terdalam kita. Mari kita membujuk diri untuk mengingini Tuhan sampai kita tidak mengingini yang lain.
Ini adalah sebuah revolusi dalam hati. Mengingini bukan sekedar membutuhkan atau mencari, tetapi sebuah kerinduan yang membara, sebuah hasrat yang mengalahkan semua hasrat duniawi. Saat Tuhan menjadi satu-satunya kerinduan sejati kita, barulah kita benar-benar bebas dari jerat dosa dan bujukan dunia. Dan apa dampaknya dari perjalanan membujuk diri yang serius ini? Dampaknya sangatlah nyata dan transformatif, tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi lingkungan. Seorang pelayan Tuhan yang serius dengan Tuhannya, yang gigih membujuk dirinya untuk hidup suci, akan menciptakan atmosfer rohani yang kuat dimanapun dia berada. Khotbah tentang kesucian mungkin tidak sepopuler khotbah tentang berkat-berkat materi, namun ia memiliki karisma rohani yang sejati, sebuah kuasa yang mengubah hati dan hidup. Orang akan merasakan kehadiran Tuhan melalui hidupnya. Demikian pula dalam keluarga. Orang tua yang hidup rohaninya baik, yang telah berhasil membujuk diri mereka untuk mengutamakan Tuhan, akan mewariskan sesuatu yang jauh lebih berharga dari harta, properti, atau pendidikan terbaik di luar negeri. Mereka akan mewariskan warisan kekal bagi anak-anaknya. Sebuah fondasi iman yang kokoh, sebuah teladan hidup yang suci yang akan terus berbuah hingga ke generasi berikutnya. Namun, waspadalah. Perjalanan memujuk diri ini tidaklah mudah. Dunia terus-menerus membujuk kita melalui berbagai cara, terutama melalui hiburan yang merusak cita rasa rohani kita. Tontonan, musik, media sosial, semua itu bisa mengalihkan fokus kita dari kekekalan jika tidak disaring dengan bijak. Dan yang tak kalah penting, iblis. Ia adalah musuh yang nyata, licik, dan berbahaya, bukan sekedar kucing yang lemah atau mitos belaka. Jangan pernah meremehkannya. Ia bisa bermanuver melalui celah-celah terkecil dalam hidup kita, melalui teman dekat yang memberi pengaruh buruk, bahkan melalui reuni lama yang membangkitkan cinta lama yang tidak sehat. Godaan kesombongan terselubung juga ada bagi mereka yang sukses dalam pelayanan atau memiliki banyak pengikut. Iblis tahu titik lemah kita. Disinilah peran penting kehendak bebas kita. Meskipun ada perdebatan teologis tentang penentuan Allah dan kedaulatannya, fokus kita dalam perjalanan praktis ini adalah kita memiliki kehendak bebas untuk memilih. Allah tidak menciptakan kita seperti robot. Dia memberikan kita kebebasan untuk merespons, untuk memilih yang baik atau yang jahat. Kita diciptakan bukan untuk mengetahui dengan pasti hari esok karena itu hanya milik Tuhan, tetapi untuk menciptakan hari esok yang baik melalui setiap keputusan dan pilihan yang kita buat hari ini. Allah menyediakan segala sarana bagi kita untuk menjadi baik, untuk hidup dalam kesucian, melalui firman-Nya, Roh Kudus-Nya, dan komunitas orang percaya. Di sisi lain, iblis juga menyediakan sarana untuk menjadi jahat. Pilihan ada pada kita. Setiap detik adalah medan pertempuran di mana kita harus memilih. Jangan biarkan diri kita seperti bola yang menggelinding tanpa arah terbawa arus dunia. Kita harus sengaja membawa diri kita, mengarahkan diri kita ke gawang yang benar, yaitu gawang kerajaan Allah. Seperti kata Pele, legenda sepak bola, bermainlah sebaik mungkin, gol tercipta dengan sendirinya. Demikian pula dalam hidup rohani. Hiduplah dengan baik, dengan disiplin rohani, hari demi hari. Dengan setiap pilihan yang kita buat, maka tujuan Allah akan tercapai dalam hidup kita. Gol kekekalan akan tercipta. Untuk menang melawan dosa, kita harus berjaga-jaga dan melatih diri. Seperti atlet yang berlatih keras, disiplin setiap hari, melewati rasa sakit demi mencapai performa puncak. Paulus sendiri berkata, ia melatih tubuhnya seperti seorang petinju agar tidak memukul angin. 1 Korintus 9 ayat 26. Tuhan itu setia. Dia tidak pernah memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Dia tahu batas kemampuan kita. Namun, tanggung jawab kita adalah melatih diri, mendisiplinkan diri agar tidak kalah melawan musuh selevel kita, yaitu dosa dan godaan yang seringkali kita hadapi secara berulang.
Jika kita terus melatih diri, kepekaan rohani kita akan meningkat dan kita akan mampu mendeteksi bujukan iblis atau godaan dunia jauh sebelum ia sempat berakar. Jadi, mari kita ambil tanggung jawab pribadi atas pertumbuhan rohani kita. Ini bukan tugas orang lain, ini tugas kita. Mari kita secara aktif dan sadar membujuk bahkan memaksa diri kita sendiri untuk hidup dalam kesucian, untuk terus-menerus memikirkan perkara-perkara yang kekal, Filipi 4 ayat 8, dan untuk menjauhi setiap bujukan dunia serta dosa. Dengan demikian, kita akan menjadi saksi yang efektif bagi Kristus, hidup kita akan memancarkan cahaya, dan pada akhirnya kita akan menikmati keuntungan kekal dari bisnis senyap kita dengan Tuhan.